to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai Anissa. Hai, ya ampun akhirnya aku main di sini. Iya. Terakhir Ya. kita tuh kapan Bahas sih? ini, bahas ini. pindah rumah. Oh iya. Iya, cerita mau pindah rumah. Benar. Terus ngebahas sebenarnya perlu beli rumah nggak sih Benar. di masa ekonomi seperti ini? Betul. Wah, ya udah kita pindahkan obrolan itu ya. Boleh. Apa kabar? Baik, senang banget. Thank you udah datang. Nanti kamu datang ya podcast aku. Iya, tergantian. Iya. Langsung ditodong. So, kita tahu lah ya Nis ya kalau misalnya kayak kondisi ekonomi sekarang tuh lagi kayak gimana, kondisi gonjang-ganjing politik juga, kamu juga sering ngebahas itu juga kan di Instagram, di TikTok gitu. I mean, semua yang kamu bahas tuh kan berasanya relate sama apa yang dirasakan sebagian besar orang juga. Tapi sebenarnya nih, udah gue langsung nanya aja sih. Mendingan beli rumah atau sewa rumah? Untuk memudahkan hidup kita. Udah gitu dulu deh. Karena ini perdebatan yang kalau generasi yang udah agak tua, senior gitu ya. Mereka ngelihat Gen Z, itu kan kayak, lo gak mau beli rumah gitu. Si Gen Z ngeliatnya, enggak, orang gue lebih paham tentang kondisi ekonomi, ngitung apa segala macem, ya gak mau dong gitu. Jadi, nah gimana untuk memudahkan hidup kita di tengah-tengahnya lah gitu. Benar, jadi generasi orang tua kita itu sebenarnya kan punya gaya hidup yang berbeda sama kita ya. Jadi cara hidupnya tuh emang beda. Mereka tuh nyarinya tuh kestabilan. Mereka nyarinya kayak, kalau sudah bekerja, maka menikah, maka punya rumah. Dan udah tinggal di rumah itu mungkin sampai puluhan tahun kemudian. Sementara kalau kita kan beda ya. Ini aku sendiri aja ya. Aku merantau ke Jakarta, dari Bandung doang sih. Ke Jakarta. Tapi kemudian aku berpikir, apakah aku akan puluhan tahun lagi tinggal di Jakarta, atau aku mau pindah ke kota lain lagi, atau malah pindah ke luar negeri, atau kemana. Opsi-opsinya tuh lebih luas lagi. Apalagi anak-anak Gen Z ini nih yang dari kuliah aja mungkin mereka udah exchange kemana gitu. Mereka dapet udah dapat beasiswa. Ya. Mereka tuh udah kayak punya wawasan tentang dunia global itu lebih luas dari kita. Mungkin menjadi tidak masuk akal kalau beli rumah. Karena mereka mikirnya emang bakal puluhan tahun di sini. Jadi perdebatan beli rumah atau sewa rumah itu sebenarnya dipikirkannya apakah kamu memang mau tinggal di situ puluhan tahun lagi. At least 10 tahun lah. Karena kebayang gak 5 tahun terus tiba-tiba pindah kerja ke Singapura, ini rumah mau diapain gitu. Tetap bayar cicilan. Tapi di Singapura bayar uang sewa. Sewa juga ya kan. Tetap bayar maintenance juga. Dan gak segampang itu loh mencari penyewa rumah. Jadi kalau misalnya mau beli rumah itu sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya udah ada apa belum? Aku kayaknya memang mau tinggal di Jakarta deh sampai 10 tahun ke depan. Aku suka banget tinggal di sini. Anak-anakku akan sekolah di sini, aku akan bekerja terus di sini, maka beli rumah jadi opsi gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang kerjanya aja udah mutasi tiap 2 tahun. Ya kan? Dimutasi melulu atau suaminya dimutasi melulu. Bingung juga ya kalau beli rumah tuh di mana. Kalau beli rumah sekarang di area yang sekarang ditinggali, kemudian nanti ditinggal mutasi, ini siapa nih yang akan mengurus rumahnya? Karena punya rumah itu memang aset, tapi dia juga beban. Kalau nggak ada yang ngurus rumahnya tuh rusak loh Sam. Benar. Ya kan, dia bocor lah, ya keran kenapa lah. Ada orangnya aja bisa bocor kan? Ada orang yang bisa bocor, benar ini aja. Apalagi nggak ada orangnya gitu. Jadi rumah itu perlu dilihat sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya sudah ada belum kamu beli. Maka menyewa pun tidak apa-apa kalau tidak ada kebutuhannya. Asalkan tetap menabungnya. Jadi sebenarnya nabung pembelian rumahnya itu tetap harus dijalani. Beli rumahnya atau enggak, ya nanti aja sesuai kebutuhannya. Karena kebutuhannya itu baru muncul biasanya pada saat kita pensiun. Kita udah pensiun, udah lansia nih ya, umur udah 60, mungkin traveling juga udah gak sesering dulu, udah gak bekerja juga. Nah itu barulah ada kebutuhannya kita punya rumah sendiri gitu. Nah tapi kan ada perdebatan juga tuh nih kayak kalau kita beli rumahnya nanti harga rumahnya naik. Sedangkan waktu zaman orang tua kita dulu beli rumah, let's say lah gitu, harga rumahnya masih kisaran 100 juta. Sekarang harga rumahnya 10 M. Kenaikannya kan fantastis sebetulnya. Tapi juga di satu sisi yang lain, jual rumah tuh juga susah. Banget. Karena sebenarnya kita kan dibesarkan dengan hari Senin harga naik ya. Seolah-olah setiap minggu harga rumahnya naik ya. Enggak ya Sam?
nggak sesering itu harga rumah naik gitu, dan kenaikan harga rumah tuh sebenarnya nggak gede-gede banget. Boleh dicek datanya itu tiap tahun tuh cuma 3-5%. Sebenarnya. Sebenarnya, dan yang naiknya paling tinggi itu justru rumah-rumah baru. Rumah baru itu kan biasanya kan di daerah-daerah yang udah di pinggir-pinggir banget ya. Iya. Nah kalau rumah-rumah lama itu biasanya kenaikannya tuh nggak terlalu tinggi karena biasanya gede-gede banget juga. Siapa yang mau beli gitu. Kayak di area sekitaran rumahku tuh banyak banget rumah-rumah lama yang kayaknya kalau dijual bisa jadi 8 rumah kecil deh gitu ya. Tapi siapa nih yang mau beli pertamanya gitu, tanah sebesar itu baru kemudian akan dipecah-pecah untuk jadi rumah-rumah kecil. Nah itu yang biasanya juga membingungkan gitu ya. Rumah-rumah yang lama ini nggak ada yang beli juga, sementara orang yang mau beli rumah kemampuannya nggak nyampe untuk beli si rumah lama itu. Tapi trennya sebenarnya makin banyak nggak sih orang yang emang mau cari rumah dengan yaudah deh pokoknya gue punya rumah aja dulu, mau itu tanahnya kecil atau gimana, karena tuh hitungannya aset aja. Jadi ya udah cuman ngumpulin aja, belum tentu ditempatin juga. Mungkin nggak tahu kebanyakan duit juga bisa kali ya gitu. Atau daripada kayak ngapain ya duitnya dibuang-buang buat jalan-jalan, udah deh gue beli rumah aja nabungnya ke situ gitu. Dengan harapan ya 10-20 tahun lagi si harga itu naik 20%, 30%. Kalau pakai mindset Jakarta atau Jabodetabek lah ya, kita beli rumah ya biasanya kan. Terus kita harus mikirin nih dari awal siapa yang akan ngurusinnya. Karena kalau misalnya kamu tinggal di luar kota atau bahkan luar negeri, kamu tetap akan ada satu orang yang ngurusin rumah ini. Kalau ada penyewa harus tektokan sama penyewanya, harus komunikasi sama penyewanya, harus maintenance juga, itu harus dipikirin banget. Tapi kalau kita ngomongnya sama orang-orang di luar Jabodetabek atau masih di daerah gitu ya, itu mereka banyak banget yang emang simpan asetnya dalam bentuk tanah, bukan tanah rumah. Ya, bukan rumah. Kalau tanah sebenarnya ngurusnya lebih simpel. Tanah di pot bisa nggak? Enggak dong, kecil banget ya. Tanah ngurusnya lebih simpel karena biasanya cuma dipagerin aja. Abis itu ya udah dibersihin gitu. Itu nyuruh orangnya tuh mungkin cuma 2 bulan sekali, 3 bulan sekali datang untuk ngurusin tanahnya. Jadi kalau mau menyimpannya dalam bentuk aset gitu ya, ini yang penting jadi aset deh. Aku sih saraninnya tanah. Dan buat teman-teman yang merantau ya, mendingan belinya di kampung halaman. Kenapa? Karena yang pertama ada kemungkinan besar kamu akan pensiun di kampung halaman. Biasanya gitu ya kalau orang yang merantau. Yang kedua, kamu punya saudara tuh pasti di kampung halaman yang bisa ngurusin tanahnya. Dan yang ketiga harganya biasanya lebih murah dibandingin beli tanah di Jakarta. Di mana ya? Di mana kira-kira beli tanah di Jakarta? Ada tuh depan rumah gue. Tanah kah? Taman. Taman kan? Oke. So, ini kan isu yang sebenarnya kayak ya selalu akan bertentangan banget lah dengan segala macam pertimbangan ya. Si orang A akan beda pertimbangannya sama si orang B gitu. Dan tergantung juga kalau menurut lo kan si kebutuhannya balik lagi. Gue mau tinggal nih di Jakarta, mungkin cost-nya akan jauh lebih murah beli rumah dibanding sewa. Tapi ini kita ngomong ini aja ya belak-belakan gitu. Sewa rumah atau sewa apartemen di lokasi yang cukup premium ternyata lebih murah budget untuk per 10 tahunnya dibanding kita beli rumah di situ. Bener banget, bener. Jadi rumahku yang sekarang kan sewa nih ya di selatan. Itu kalau uang sewanya dikumpulin selama 50 tahun, itu belum kebeli rumahnya. Serius? Iya, karena yang pertama, yang punyanya tuh udah boomers, udah tua, dan dia emang gak pengen jual rumahnya. Jadi kalau ditanya harganya berapa, dia ngomongnya ngasal aja. Ya udah. Beruntung ya. Iya, kalau mau segini gitu. Ya, mendingan gue nyewa 50 tahun gitu kan. Nggak dapat rumahnya tapi kata orang gitu ya. Tapi kan secara logika aja nggak bakal sih nyewa 50 tahun gitu. Kayaknya nggak deh. Dan plus aku beli rumahnya di kampung halaman. Balik lagi yang tadi aku mention. Aku pada akhirnya beli rumah di Bandung. Karena satu harganya lebih masuk akal. Yang kedua ada yang jagain karena ada keluarga gitu. Tapi bener banget untuk rumah-rumah yang besar apalagi di lokasi premium memang lebih murah sewa. Iya, kalau aku sih pertimbangannya capek ya badan ya. Kalau harus ke suburb lagi. Bener, udah capek. Sewa abis itu di pinggir, itu capek banget. Justru kita sewa di tengah itu supaya kemana-mana deket dan itulah kelebihannya sewa rumah. Bener. Jadinya pengalaman punya tempat tinggal di lokasi yang
kemana-mana deket gitu tanpa perlu beli. Karena kalau aku sendiri aku nggak pernah mikir kayaknya aku bakalan 10 tahun lagi di Jakarta, kayaknya enggak deh gitu. Mungkin Kamu nggak pindah. mau 10 tahun lagi di Jakarta? Anakku kan 6 tahun lagi kuliah, ya kan? Iya, iya, Kalau iya. berasumsi dia kuliah di luar kota atau di luar negeri, untuk apa ya aku tinggal di Kamu rumah ikut sebesar dong. ini, ya kan? Untuk apa rumah sebesar itu jadi nggak relevan lagi gitu. Sekarang rumahnya besar karena ada Ada anak anak, gitu. ya. Mungkin kalau udah tinggal berdua sama suami kayak nggak perlu rumah sebesar itu deh. Kalau aku ngelihat dari pengalaman orang Studio lagi tuaku nggak sih. sih? Ya kan? Kayak males deh bersih-bersihnya. Jadi rumah orang tuaku di Bandung tuh gede, lumayan gede lah ya. Karena anaknya 3 kamarnya masing-masing. Ya kan Iya, ada kamar mbak juga, iya. berarti 3+1. Besar banget dong. Iya, iya, Dan yang iya. tinggal sekarang orang tuaku aja. Mm-mm. Ngurusnya tuh repot sebenarnya. Benar. Tempat cuci aja lantai 3, Sam. Kayak sampai dipindahin tempat cuci ke lantai 2 karena Iya, udah capek iya, iya. banget. Nah, Iya, itu aku iya. bujukin kayak ayah sama ibu mau nggak sih pindah ke rumah yang lebih kecil biar ngurusnya nggak susah. Nah, tapi kalau generasi mereka kan masih ada kelekatan pada rumah ya. Rumah ini pride nih, rumah ini adalah hasil kerjaku Kebanggaan. puluhan tahun, kebanggaan. Jadi kayak kayaknya enggak deh, kayak mau di sini aja deh. Aduh, kita ngeliatnya udah ya ampun ini barang-barang dari tahun Iya, berapa iya, nggak iya. diberesin, nggak dibuang gitu. Karena ya udah ini emang dari dulu rumahnya kayak gini. Nah, aku dan suamiku berusaha melepaskan kelekatan-kelekatan itu tuh. Kalau kita tinggal berdua, kayaknya apartemen studio paling masuk akal sih, ya kan? Mungkin di Jakarta, tapi Jakartanya di mana? Atau Iya, mungkin iya. di Bandung, atau mungkin di tempat anakku kuliah, di mana lah gitu. Iya, karena kan udah besar juga pasti dia akan meraih cita-citanya sendiri ya. Bener, dan ini sebenarnya privilege kita nih yang kerjanya fleksibel sih Sam. Kalau orang masih terikat sama kantor mungkin akan beda lagi pertimbangannya. Iya, karena nungguin dia pensiun kan. Bener. Iya. Cuman yang jadi pemikiran gini, ini kan kalau kita ngomongin keluarga yang ideal ya. Nah, gue kan tidak ideal. Gue termasuk yang harus punya rumah gitu. Jadi pada saat waktu masih menikah itu cukup beruntung bermain di properti. Jadi bener tuh ngambil rumah di pinggiran, harga melambung tinggi, jual lepas. Akhirnya dapat rumah di lokasi yang emang kita lebih srek ya. Karena secara jarak untuk ke Jakarta kayak cuman 5 menit udah nyampe Jakarta nih gitu. Iya ya. Gitu, tapi harganya jauh lebih oke dibandingkan waktu beli rumah dulu gitu. Jadi karena ada peningkatan signifikan di daerah situ gitu kan. Nah, kemudian udahlah menetap di situ. Tiba-tiba dia pindah kan kerjanya, nggak di Jakarta lagi. Ya udah borongan kan kita pindah tuh. Jadi di rumah tuh benar-benar cuman Mbak aja. Tapi rasa kangennya sama si rumah, nih kalau gue secara personal ya, itu emang kangen. Jadi kayak oh ya rumah tuh di sini balik lagi gitu. Karena yang di sana ya cuman numpang aja gitu kan. Cuman ya kita juga nggak tahu nih di sini berapa lama ya kerjanya apa segala macam. Jadi kayak ada selalu oh ya ada jaminan untuk kita tuh selalu pulang ke rumah itu. Tapi jebret gitu kan. Ternyata nasib tidak berpihak kan. Kita berpisah. Berpisah artinya rumahnya juga dilepas dong. Ada pembagian ini dan itu gitu. Nah, itu kan banyak dialami sekarang juga sama banyak pasangan yang bercerai gitu ya. Terus akhirnya kayak mulai lagi dari nol gitu. Ya ini satu duit dari hasil pembagian rumahnya mau diapain. Satu lagi ngatur finansialnya harus ngapain. Satu lagi kayak oh ya nyari kerja tuh gimana ya kalau yang mungkin selama ini 10 tahun, 15 tahun menikah nggak pernah kerja sama sekali, semuanya di-provide sama suaminya. Tiba-tiba harus gitu. Termasuk juga mungkin nggak harus cerai hidup ya, tapi bisa juga cerai meninggal. Tiba-tiba suaminya meninggal gitu. Ini nggak tahu nih kalang kabut gitu, nggak tahu budgeting dan lain sebagainya. Terus harus gimana? Nah coba deh dari sisi dirimu nih gitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali dengan orang-orang yang kondisinya seperti itu? Oke, jadi life after divorce ya. Ini pasti complicated banget karena orang-orang tuh beda-beda banget Sam. Kalau ngomong-ngomong sama temen-temen yang divorce ya, ada yang smooth banget nih bagi harta gono gininya smooth banget. Jadi kayak oh ya udah setelah cerai punya masing-masing punya harta sekian dan mulai lagi dari nol pakai dengan modal si harta itu. Tapi ada juga kan yang ribut itu bukan cuma berdua, ya mertuanya ikut ribut lah, siapanya ikut ribut lah. Jadi kayak nggak selesai-selesai perkara harta gono gininya, berarti dia hidup biasanya dari nol banget.
nggak punya modal sama sekali gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mulai lagi dari nol apapun kondisinya, yang pertama tuh memastikan punya penghasilan dulu sih. Ini mau melanjutkan hidup penghasilannya dari mana? Karena kita tahu sendiri ya, ini cowok-cowok kebanyakan ya, aku tidak bilang semua ya di Indonesia, kalau abis divorce biasanya lupa tuh mereka punya anak ya. Abis cerai mungkin beberapa bulan lancar, kasih uang buat anaknya habis itu ngilang. Itu banyak banget kayak gitu. Apalagi yang udah nikah lagi. Udah gone lah gitu ya, kayak udah nggak punya anak aja tuh, si anak nggak dinafkahi. Kebanyakan Tergantung tuh yang bisikin lah. kayak gitu, bener. Jadi kayak bener-bener harus ready diri sendiri akan berpenghasilan seperti apa, dan harus menganggap si anak ini harus jadi tanggung jawabku sepenuhnya. Karena kalau ngarep sama manusia yang sudah berpisah sama kita itu, ujung-ujungnya betul nggak bisa bertanggung jawab. Jadi ngarep-ngarep terus malah jadi capek sendiri. Jadi mendingan dicari tahu nih dari mana ya aku bisa dapat penghasilan. Itu yang pertama. Jadi sebelum ke financial planningnya, cek dulu akan berpenghasilan dari mana. Yang kedua, cek posisi asetnya nih ada berapa. Jadi aset-aset yang kita punya sekarang itu dicek semuanya sedetail-detailnya. Mobil berapa harga jualnya. Kalau ada rumah tadi udah dipisah, punya uangnya jadi berapa, termasuk semua lah perhiasan-perhiasan segala macam dicek untuk ngelihat sebenarnya kemampuan kita ada di mana. Jangan sampai uang ini kita pakai buat sehari-hari, terus tiba-tiba setahun 2 tahun habis. Sayang banget kan. Jadi mendingan dipisahin dulu, dipikirin nih ini nantinya mau buat apa. Oh mau buat tempat tinggal deh, karena jadi nggak punya rumah kan. Mau beli rumah baru, cukup nggak beli rumahnya di mana? Karena kan itu hasil yang terbagi dua ya. Mungkin nggak bisa lagi beli rumah di lokasi semula gitu. Nah jadi disusun aset-asetnya gimana, kalau udah baru next kita bikin lagi budgeting baru. Karena pasti beda banget sebelumnya berdua, atau mungkin suami istri bekerja, atau malah suaminya doang yang kerja. Blank banget mulai dari mana ya, harus dijalanin pelan-pelan, mulai lagi nyatet keuangan lagi. Sebenarnya pengeluaran kita sekarang nih sama anak berdua, atau misalnya anaknya 2 bertiga, sama anak tuh apa aja, cukup gak ya penghasilan aku? Kalau gak cukup nih mau mencukupi dari mana lagi? Jadi memang pasti butuh proses, karena 1 bulan itu terasa lama, padahal kalau kita ngomongin financial planning, 1 bulan itu baru 1 kali bayar listrik. Ya kan? Ya baru 1 kali bayar cicilan mobil misalnya gitu. Jadi kita pasti masih perlu adaptasi, mungkin perlu sampai 3-6 bulan bahkan 1 tahun untuk bisa paham nih, oh ternyata pola pengeluaran aku tuh seperti ini ya. Oh kalau misalnya nih bapaknya anak-anak tiba-tiba transfer duit sekolahnya lama gitu ya. Nggak transfer itu mau backup pakai apa. Nah itu harus dipikirin juga gitu. Jadi jangan berharap dia akan bertanggung jawab selamanya, karena dari cerita yang udah-udah kayak minoritas ya yang masih bertahan membiayai sampai anaknya dewasa. Iya. Ya itu betul sekali. Ya kalau dia baik kan dia akan pergi meninggalkan, dan mungkin itu menjadi bagian mantan istri dan anak-anaknya gitu. Tapi kan yang banyak kejadian tidak seperti itu kan. Bisa aja berubah-berubah gitu, kayak oh pas sebelum cerai dia bilang pokoknya itu buat kamu dan anak-anak. Begitu cerai minta dong bagiannya. Jadi kan planningnya juga jadi berantakan. Aduh ini gimana sih gitu kan. Dan fenomenanya banyak yang aku temui sekarang yang usianya udah 40 tahun lebih. Yang mereka juga mau cari penghasilan dari mana ya? Gitu. Kan harus butuh modal. Sementara sama ini mungkin modalnya terbatas banget. Atau ya tadi pembagiannya ribet banget gitu. Dan nggak mungkin kayaknya kalau bertahan cuman karena masalah finansial lagi. Karena di zaman sekarang orang-orang udah semakin nggak mau gitu. Mendingan gue ngonten atau jadi affiliate atau apa gitu kan. Nah ini nih tahapan awalnya sebenarnya untuk dia ya udah cari duit. Ya cari duitnya tapi gimana gitu. Opsi-opsinya tuh sebenarnya apa sih gitu yang modalnya nggak terlalu banyak memakan uang lah di awal. Jadi sebenarnya orang tuh biasanya ingin memulainya dari yang mereka suka, ya kan? Pengennya tuh aku sukanya baking, jadi aku mau jualan kue. Padahal sebenarnya bukan dari yang disuka, karena yang disuka belum tentu orang lain suka juga. Tapi apa yang kamu bisa dulu aja, itu lebih simple sebenarnya, karena udah bisa nih, tinggal dijual aja. Dan biasanya lebih gampang kalau jualan jasa. Jadi ada temenku, dia udah niat mau cerai nih, kayak gue tahun depan mau cerai ya. Nah itu dia ambil sertifikasi Pilates karena dia suka banget Pilates. Jadi mempersiapkannya cerai. Bener. Jadi kayak mempersiapkan karena gue mau cerai nih. Abis itu dia nyari-nyari tempat untuk sewa tempat gitu ya, mau buka warung sembako. Aku kayak
gila ya nih orang kemana-mana mobilnya mewah banget. Sebelumnya dia pilates, terus mau jadi instruktur pilates, tapi juga ayo temenin yuk nyari tempat buat warung sembako. Itu make sense banget menurut aku. Karena ketika kita ngomongin bisnis, orang tuh mikirnya tuh bikin coffee shop. Iya, Ya kan? kayaknya harus yang wah gitu yang ya. fancy gitu ya, ada akun Instagramnya. Sementara dia kepikiran kayak gak deh, kayaknya deket rumah gue tuh gak ada warung sembako yang buka terus. Padahal orang tuh pasti beli beras, orang tuh pasti beli minyak. Nyari dia. Jadi kayak mau mengubah gaya hidupnya dan cara hidup sebelumnya. Masuk akal aja, ini cari uang paling gampangnya dari mana gitu. Jadi dimulai dari yang kamu bisa dulu, oh aku bisanya kayak dagang aja deh, dagang apa gitu. Oh aku bisanya sekarang yoga deh, karena udah lama banget yoga, aku ambil sertifikasi guru yoga deh. Habis itu jadi tinggal cari murid yoga gitu. Nah kayak gitu-gitu yang sebenarnya potensinya tuh banyak, tapi orang kayak aduh kayak aku gak bakal bisa deh, kayaknya aku gak bakat deh, kayaknya aku gak, pokoknya perkaranya tuh di mau gak mau ya, sebenarnya bukan bisa gak bisa, selama kamu mau sih harusnya bisa dilakukan. Karena kan terpaksa juga gak sih Sam? Iya. Ya kan? Kayak mau gak mau emang harus dilakuin gitu. Karena battle satunya nih kalau ini gak dilakuin nih berantem nih sama si mantan suami pasti untuk ngurusin anak segala macam. Kemarin juga aku baru dapet cerita, jadi dia baru cerai. Selama ini yang bayar sekolah anak bapaknya dong. Kemudian bercerai, sebelum cerai udah gak apa-apa, pokoknya sekolah anak tetap aku yang tanggung. Nah terjadilah percekcokan setelah bercerai itu. Terus tiba-tiba bukan cuman dia jadi gak mau bayarin sekolahnya, dia nagih uang sekolah dari awal 50%-nya lo harus bayar, jadi lo ngutang ke mantan istrinya. Hah? Karena kayak nggak bisa, selama ini tuh harusnya kita 50-50 bayarin sekolah ini anak. Nah itu kan ada gila-gilanya gitu ya. Nah dari mana 50-50? Dari mana 50-50 itu berasal ya, karena ngamuk aja gitu ya. Cuman jadinya pelajarannya adalah kita nggak bisa berharap sama orang lain untuk kita melanjutkan hidup sama anak gitu setelah bercerai. Ini orang ada aja nih bukan cuman nggak mau ngasih duit, bahkan nagih uang yang udah dibayarin. Ada yang kayak gitu juga. Jadi siap-siapnya adalah prepare for the worst aja gitu. Dia mungkin gak bakalan ngasih uang sama sekali, berarti memang aku harus mengusahakan hidupku sendiri gitu. Kalau nggak dibeda-bedain kan, anak cowok, anak cewek. Iya benar, pokoknya yang cowok sama aku aja gitu. Yang cowok dibayarin, yang cewek enggak. Aduh, ada yang kayak gitu. Kalau enggak ya macem-macem lah sebenarnya cerita-cerita kayak gitu kan. Cuman kan kalau konteksnya kita ngomongin tentang rumah ya makin susah nggak sih untuk bisa memenuhi kebutuhan utama aja. Karena kan kalau dari struktur finansial kan emang yang paling perlu kita penuhi sebetulnya makan dan tempat tinggal kan. Itu makin susah kan? Makin susah, dan sebenarnya sewa rumah tuh opsinya banyak banget ya. Cuman memang susah mengubah sih cara hidup sebelumnya itu tadi. Kita biasa tinggal di sini yang cuma 5 menit kemana-mana deket. Terus tiba-tiba kayak aduh harus jauh banget lagi. Ya acceptance ya, pada akhirnya menerima bahwa kondisi kita sekarang emang udah beda kayak dulu dan gak bisa gitu kalau hidupnya masih mau sama. Iya. Wah, itu baliknya ntar ke ini lagi mindset ya. Emang karena gini ya, kebayang gak sih sebelumnya, apalagi kalau suami istri bekerja ya, suami istri bekerja 50% hilang tuh pasti repot banget gitu. Kalau yang gak bekerja sama sekali berarti 100% hilang kan, bagaimana mengembalikan 100%-nya gitu. Belum lagi kan kalau yang sandwich generation kan, harus bayarin orang tua, bayarin anak. Benar, nah itu udah beda cerita lagi tuh. Kalau sandwich generation harapannya si orang tua masih ada rumah tuh Sam biasanya. Jadi bisa tinggal di rumah orang tua dulu, meskipun itu pun banyak yang gak mau juga. Kayak masa balik ke rumah orang tua lagi sih, bawa anak lagi gitu. Ya mestinya sih dihitung pakai angka ya. Kita namanya uang itu kan hitungannya jelas banget ya. Kalau memang nggak cukup untuk tinggal di situ ya nggak cukup. Kalau memang cukup uangnya untuk tinggal di tempat yang kamu mau ya berarti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak cukup kan nggak bisa dipaksain juga. Tapi kan kalau kasusnya sandwich generation ada juga kondisi-kondisi orang tua yang kena aja ketipu orang yang habis punya duit pensiun hilang, salah invest, salah bisnis gitu kan, atau enggak ngebayarin utangnya siapa gitu. Terus ada juga yang itu sekarang love scam orang-orang tua. Bener banget ya. Ya kan, jadi emang modusnya gitu, pacaran minta duit dong gitu kan, mau dinikahin, transfer dulu maharnya, hari hanya nggak datang tuh orang. Gila. Ini sama lansia? Iya. My God. Oke.
Jadi sebenarnya sandwich generation itu macam-macam ya Sam. Ada juga yang memang orang dari awal orang tuanya nggak mandiri. Jadi memang dari kita kecil pun Mhm. kerjanya udah serabutan, kerjanya udah nggak punya Mmm. pekerjaan yang tetap. Jadi dari Mmm. awal pun si anaknya udah mikir nih di masa depan orang tuaku pasti akan jadi tanggung jawabku. Yang kedua ada Mhm. yang tadi kamu mention itu, seumur hidup bekerja, baik-baik aja, Mhm. kerjaannya bagus, tapi begitu Mhm. dapat duit pensiun, tergoda sama bisnis apa gitu yang ternyata investasi bodong. Mhm. Nah, jadi ini bisa diingatkan juga buat teman-teman ya yang orang tuanya belum pensiun, itu Mhm. bolak-balik ya, waktu ayahku belum pensiun aku tuh bener-bener yang kayak, "Ayah pokoknya nanti kalau udah pensiun terus ada orang yang bilang, invest Mhm. di sini, taruh duit di sini," Mmm. jangan. Mhm. Ayah itu seumur hidup karyawan, nggak pernah punya pengalaman bisnis. Mmm. Kalau sampai nitip uang sama orang, kan siapa yang Mhm. bisa dipercaya gitu. Mhm. Masa tiba-tiba mau bisnis padahal nggak punya pengalaman, bahkan mungkin baca laporan keuangan aja nggak bisa Mhm. gitu. Nah Mhm. jadi diingatkan juga jangan sampai uang pensiun Mhm. habis sama investasi bodong. Nah yang Mmm. tadi aku sempat mention itu Sam, aku ada yayasan kan ke Mhm. daerah-daerah Mhm. dan bikin literasi keuangan buat guru-guru. Mhm. Katanya guru-guru mau pensiun, hari itu mereka dapat SK pensiun, langsung banyak dapat telepon-telepon scamming gitu. Udah tahu, Kok jadi bisa ada tahu? kong kali kongnya sama entah siapa, pokoknya nih orang pensiun nih lagi megang duit gede. Kok tahu? Ditawarinnya macam-macam, dari investasi bodong, dari bisnis apa segala macam. Nah itu Mmm. sangat-sangat berisiko banget kan. Iya Jadi iya iya. diingetin orang tuanya, Mhm. kalau Mhm. memang mau pensiun jangan sampai ngambil keputusan-keputusan yang beresiko gitu. Terus ada juga Mmm. sandwich generation yang apa sih ya, kayak misalnya nggak kenapa-kenapa sih, tapi Mhm. misalnya ada keluarga yang sakit, terus jadi harus jual rumah, Iya bantu iya, segala heeh. macam. Mhm. Itu nggak pernah terencana tuh. Iya, Atau ada sementara rumah susah dijual kan? bener, jadi Mmm. kayak nggak punya pegangan sama sekali. Nah itu Mmm. juga ada gitu. Nah sebenarnya tapi berapapun tanggungan kita yang ditanggung anak atau orang Mhm. tua, Mhm. tetap aja sih yang perlu dihitung adalah berapa kebutuhannya, baik untuk anak, baik untuk anak. tua, Mhm. berapa kebutuhannya, baru kita cek sebenarnya kita mampu nggak memenuhi kebutuhan itu. Karena yang susah dari orang tua itu adalah balik Mhm. lagi mengubah si cara hidup tadi ya. Seumur hidup nih Iya karyawan iya. BUMN, gajinya besar banget, di Mhm. pensiun Mhm. ketipu, nggak punya modal sama sekali, untuk bisa nurunin gaya hidup aja tuh susah banget. Kayak kasarnya Mmm. biasanya belanjanya ke supermarket jadi harus ke pasar aja tuh pasti berat banget gitu. Jadi memang pelan-pelan Tapi kadang dihadapi. supermarket lebih murah daripada pasar. Bisa. Cuman kan tidak terbiasa ya. Iya kan, kayak kalau misalnya kita cari yang lebih murah atau kita cari opsi yang lebih Mmm. affordable, itu tuh nggak terbiasa gitu. Biasa kita makannya di sini kok jadi nggak bisa lagi ya makan di Iya situ. Atau iya. enggak jual mobil, pakai mobil yang lebih murah, itu aja kan bisa jadi Mmm. berat gitu. Nah, Dari mengubah bensin ke EV. iya itu jadi lebih murah dong Sam, tapi mobilnya lebih mahal. Kan ada tuh yang 200 jutaan tuh. Ada sih, tapi pasti tidak seharga mobil 200 jutaan yang bensin sih. Maksudnya level ininya ya, Sama sama. level si kenyamanannya. Oh, Aku iya sedang iya mencari iya. EV soalnya, karena anak saya sekolahnya Silo nanti kena ganjil genap. Oh, iya sih. Jadi sedang cari EV. Ada tuh deket sini dealer-nya. Udah ke situ udah. Ah, Udah ke udah situ kan? udah. Udah dapat? Radio dalam kan? Iya. Iya udah. Iya ada beberapa Kak. Iya jadi kalau ya itu sih bener sih, gue setuju banget masalah gaya hidup, gimana tingkat kenyamanan dan ini yang benar-benar, gue pikirin banget belakangan ini ya, kayak pada akhirnya tuh kita mau makan gengsi apa lagi sih? Bener. Gitu, keputusan-keputusan hidup itu kayaknya udah nggak ada gengsinya deh, kayak ya mungkin di zaman 5-10 tahun lalu ya, zaman sosial media kayaknya naik pesat gitu, yang perkara apa, semua orang flexing lah, ini itu dan lain sebagainya. Ternyata tren itu juga udah berhenti kan. Nah terus orang-orang udah mulai bukan lagi flexing gaya hidup, bukan lagi flexing barang yang melekat sama tubuhnya, tapi flexingnya lebih ke gaya hidup sehat. Bener. Gaya-gayaan sesering mungkin olahraga. Iya. Tapi olahraga itu juga harus ada budgetnya ya. Lumayan banget ya, sebagai yang gym seminggu 3 kali. Yes. Sampai berapa hari yang lalu, itu tuh gue nonton salah satu konten lah. Jadi ini toko pre-love barang mewah di Dubai. Nah adalah gitu ya, nggak tahu ini bikinan atau beneran kejadiannya. Pokoknya ceritanya ada orang datang mau jual Hermes-nya, Birkin dan lain sebagainya tuh dijual gitu. Terus dia ceritanya pokoknya gini, ya gue udah hidup 11 tahun atau berapa tahun,
terus si cowoknya selingkuh gitu. Jadi dia marah. Jadi dia mau membuat hidup baru lah gitu. Nah, karena dia itu suka dibeliin si tas ini gitu. Jadi dia mau jual. Dengan harapan dari hasil penjualan tas-tasnya itu bisa menghasilkan paling nggak dapat 1 apartemen lah gitu ya di Dubai untuk hidup dan bikin bisnis baru apa di sana gitu kan. Terus ya itu kan orang dengan privilege duit ya. Sementara yang level karyawan kan nggak mungkin dong beli yang sampai kayak gitu. Lu kerja di karyawan mana nih? Nggak semua orang kerjanya gajinya segitu bisa beli tas seperti itu gitu kan. Apa yang sebetulnya kita tuh perlu pegang deh selama kita tuh masih ada dalam situasi yang ekonominya baik-baik aja. Ya kita iyalah kalau misalnya harga tas itu terus naik, ya mungkin kita beruntung gitu kan. Tapi apakah dia selalu naik? Enggak juga. Karena secara tren ternyata kan juga tidak seperti itu. Dan apakah ada yang mau beli sih sebenarnya kalau tas tuh? Nah, iya kan? Iya. Udah kebanyakan kayaknya tiap bazar. itu satu gitu kan. Terus emas gitu. Emas 1 tahun terakhir naiknya pesat banget gitu kan. Semua orang kayak wah beli gitu kan. Terus gue sih termasuk yang tidak mau ya. Maksudnya gini, dari zaman COVID tuh kita udah di antara teman-teman lah yang tahu-tahu aja tuh udah saling pokoknya emas nih lo kalau mau pegang lu beli dari sekarang gitu. Bukan pas udah naik gitu kan. Ternyata kan orang panik buyingnya tuh justru pas udah naik tinggi terus akhirnya jadi pemain baru kan yang mungkin bukannya jadi untung malah jadi rugi karena harus awal tahun ini masih turun semua ya. Kita nggak tahu sebenarnya akan sampai peaknya di mana juga nggak tahu. Dan apakah emang iya kalau udah beli mau langsung dijual? Karena kan kita beli misalnya di harga 3 juta, buybacknya aja kan masih di 2 sekian gitu. Bukan harganya makin naik loh, tapi ada pengurangan justru di situ kan. Iya. Jadi gini sebenarnya kalau di financial planning itu tuh kita ready sama berbagai risiko ya. Risiko yang pertama itu kondisi darurat. Kondisi darurat itu kayak apa ya? Tadi bisa tuh bercerai kemudian gak ada modal sama sekali, atau misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau sesederhana tadi rumah bocor, mobil harus ke bengkel. Itu kan kita harus ready tuh sama kondisi darurat itu. Makanya penting banget punya dana darurat sebenarnya. Jadi setelah memastikan kita punya penghasilan, step keduanya tuh bukan beli aset. Biasanya tuh kebanyakan orang begitu punya penghasilan beli tanah, beli rumah gitu kan. Benar. Tapi nggak punya dana darurat nih, begitu rumahnya kenapa-kenapa, ngutang biasanya untuk benerin si rumahnya. Nah makanya penting banget step keduanya itu punya dana darurat. Punya dana darurat ini seberapa banyak tergantung tanggungan kamu. Makin banyak tanggungan, idealnya makin banyak dana daruratnya. Dan tergantung juga sama kondisi penghasilan kamu. Jadi kalau kamu bekerja di tempat yang memang stabil, kamu ASN, kamu BUMN, ya udahlah kamu punya dana darurat tuh 3 kali aja pengeluaran bulanan udah cukup. Jadi kasarnya kalau tiba-tiba mobil kenapa-kenapa, itu kamu nggak perlu bayar pakai kartu kredit atau nggak perlu ngambil KTA gitu ya, nggak perlu minjem uang, kita pakai dana darurat aja. Tapi kalau pekerjaannya nggak pasti nih kayak kita, ya itu freelancer lah atau punya usaha lah, itu idealnya bisa punya lebih banyak lagi. Jadi waktu aku sebelum resign, karena kan dulu sama-sama kerja corporate nih berdua, sebelum resign itu aku make sure keluarga punya 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalaupun kita lagi ngambek nih kita nggak mau kerja pokoknya gitu ya, pokoknya bodo amat lah kita nggak mau kerja. Nah itu tuh dalam 12 bulan tuh listrik masih kebayar, anak masih bisa sekolah, hidup masih baik-baik aja lah. Nah dana darurat ini disimpannya dalam bentuk apa? Macam-macam. Kalau aku sendiri taruh di reksadana pasar uang. Itu kan kenaikannya tiap tahun emang cuma 3-5% lah ya. Tapi ya nggak diem banget di tabungan. Sebagian juga bisa ditaruh di logam mulia atau di emas perhiasan juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau cewek-cewek kan biasanya lebih suka yang bisa dipakai gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi syarat beli emas itu sebenarnya ya jangan beli pas harganya tinggi lah. Buat apa gitu kan? Untuk bisa mengembalikan harga beli kamu, mungkin kamu harus nunggunya 5 tahun atau 10 tahun lagi loh. Mungkin bahkan bisa puluhan tahun kan? Iya, mungkin bisa berpuluh-puluh tahun. Dari tahun berapa? 1980 ya, stuck di situ harganya. Lama aja gitu kan, karena ya tadi begitu kita beli, sedetik kemudian harganya udah langsung turun karena harga buybacknya tuh beda. Apalagi harganya digoreng. Harga emasnya 2,6 juta.
harga buybacknya 2,5 juta, kita belinya 3 juta. Belum apa-apa tuh ruginya udah 20% lebih. Iya, benar. Ngapain gitu? Gimana kita bisa mengembalikan si kerugian 20% itu? Pengecualiannya adalah kalau emang udah beli emas tiap bulan rutin. Jadi tiap bulan rutin nih 1 gram, 10 gram gitu ya. Udah bertahun-tahun emang beli. Masa sekarang jadi nggak beli sih? Ya udah beli aja. Toh yang kemarin untungnya pasti sudah lebih besar. Tapi kalaupun mau hold dan gak beli dulu juga nggak masalah sih. Uangnya Emang dialihkan ada? dulu aja. Emang ada? Nggak, tapi kalau yang punya ordal-ordal gitu nemu aja sih. Bener. Pertanyaannya stoknya ada? Nggak ada sih kalau mau beli manual ya. Tapi aku lihat teman-temanku yang kayak ini dari ordal, ini dari ordal. Ordal apakah yang dimaksud itu Kan kita ada nggak tahu. emas palsu juga sekarang. Banget. Iya kan? Tapi sebenarnya tentang emas palsu ini ya kita emang nggak pernah tahu sih isi dalamnya itu beneran emas apa enggak ya. Kan kita cuman ngeceknya dari si sertifinya doang kan, dari barcode-nya. Jadi sebenarnya waktu rame-rame emas palsu itu, iya kandungan emas di dalamnya emang kita nggak pernah bisa buktikan sih. Ya selama si sertifinya tembus maka kita semua sepakat bersama bahwa itu emasnya asli gitu. Walaupun mungkin cuman dilapisin doang luarnya. Siapa tahu kan kita nggak buka juga ya. Nggak tahu juga sih, Nggak nggak tahu tahu sih. Cuman ya overthinkingnya gue ngeluarin duit sih sebenarnya. Iya, tapi memang ini kan cocok-cocokan ya. Ada orang yang tenang banget kalau nimbunnya tuh emas gitu. Jadi kayak oh kelihatan nih ini adalah hartaku gitu ya. Tapi ada juga yang kayak malah nggak tenang. Kayak gue tuh tipe yang nggak tenang kalau ngelihat emas banyak. Jadi memang punya aja, ya jaga-jaga aja dan ada darurat aja. Tapi bukan yang jadi punya dompetnya tuh penuh banget, itu enggak juga sih. Cuman ya udah diversifikasi aja bahwa punya sebagian aset dalam bentuk emas gitu. Iya sih, jadi melihat apapun lah kehidupan gitu. Gue ada di satu titik tuh jangan greedy aja, jangan maruk, jangan serakah. Bener. Karena itu kayak hidup tuh buat apa sih? Buat gengsi apa gitu. Kayak oke lah, ada orang yang suka ngomongnya kan pamer ya, aku punya rumah di sini, rumahnya berapa gitu kan. Atau pamernya tuh pamer dengan curhat. Pusing nih bayar cicilan. Iya bener. Rumah yang kesekian. Iya. Paham, ini pusingnya biar pajaknya ya kan. Ya gitu kan. Jadi kayak ya gue tuh udah di tahap yang sebenarnya ya udah jalanin hidup aja gitu. Sesuai kapasitas masing-masing kayak gitu-gitu kan. Cuman memang jatuhnya tuh kayak kok orang tuh kayak tetep ya, dia bahkan dana darurat aja yang harusnya itu penting justru nggak punya. Justru mereka punya asetnya tuh banyak, dan itu kejadian sama banyak banget karena kita kan di usia-usia yang sebenarnya orang tua udah pada meninggal, mungkin ada yang ngasih hibah, ada yang ngasih warisan gitu kan. Tapi semuanya tuh harus balik nama. Balik namanya aja, biaya pajaknya gede. Bener. Dan belum tentu kita bisa bayar juga kan. Karena kayak ya yang banyak kejadian ya, harga rumah waktu belinya berapa, sekarang dijual harganya berapa, pajak di PBB-nya aja udah naik gitu. Sementara mungkin pendapatan kita atau si dana darurat yang kita kumpulin itu nggak mencukupi untuk bayar si pajaknya itu juga. Benar, jadi sebenarnya paling ideal kalau ngomongin warisan ya, emang dihabisin pas masih hidup sih. Jadi karena aku sering banget dengar cerita teman-teman yang nggak bisa bayar si pajak rumahnya, nggak bisa balik nama. Karena kan kalau balik nama pajak-pajak semuanya harus selesai gitu kan. Jadinya mahal banget. Biasanya ada tunggakan listrik lah karena rumahnya udah nggak ditempatin lama banget gitu. Nah karena banyak kayak gitu, pesan aku nih buat teman-teman yang orang tua yang masih ada ya. Sebenarnya idealnya tuh semua harta tuh diberesin dan dibagikan sebelum meninggal aja. Jadi itu akan lebih mudah tuh semuanya. Jadi kayak ayahku masih ada 66 tahun. Itu aku bilang aku nggak mau ngurusin tanah-tanah dan properti-properti ayah. Karena ribet. Aku nggak minta uangnya, aku bilang. Tapi tolong ayah jual-jualin aja, uangnya pegang aja sendiri. Maksudnya kita anak-anaknya tuh nggak minta juga. Tapi kita nggak mau kalau harus ngurusin di masa depan. Karena aku ada pengalaman rumah nenekku juga, meninggalnya udah lama banget. Nggak selesai-selesai, sampai sekarang nggak ada yang mengurus. Nah kan? Iya kan, kayak nggak ada anak yang sebutuh itu sampai mau ngurusin semuanya gitu loh. Ya udahlah, kalau ada yang mau ngurusin ya udah boleh, tapi kalau enggak ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Nah itu kan jadinya ribet ya, mau sampai kapan gitu dragging kayak gini. Iya itu ribet banget karena kan kalau kayak di Eropa ya, kayak temanku tuh punya orang tua
yang sudah lansia. Jadi dia ditempatkan di tempat yang khusus. Dan karena dia punya si bapak-bapak lansia ini, jadi dia ikut tinggal karena dia significant others-nya yang ngerawat lah ibaratnya gitu kan. Jadi dia dibolehin tuh. Dan dengan standar kualitas yang udah dijaga. Ya kan? Jadi bukan kayak panti werda gitu enggak. Jadi kayak ya komunitas satu gedung pokoknya Senior isinya living kan jadinya. ya senior living aja semuanya tinggal di situ dengan kamar yang cukup lah 2 gitu kan, 1 buat si yang nungguin gitu kan anaknya atau siapa gitu. Terus ya udah nanti kalau udah meninggal si anaknya boleh pindah tempat yang lain gitu. Karena itu kan emang cuma buat senior living aja gitu. Di Indonesia kan sistemnya nggak gitu ya. Terus kan ada kejadian temanku tuh bapaknya tiba-tiba meninggal, tapi asetnya luar biasa banyak banget. Dia shock. Dia nggak bisa untuk balik nama semua asetnya itu karena duit cashnya tuh nggak ada. Banyak banget sih. Pasti lo lebih dengar banyak cerita yang kayak gitu kan. Dan apakah itu menjadi salah satu hal bikin ekonomi juga mandek? Karena kalau yang gue dengar kayak di US tuh salah satunya juga itu si baby boomers itu udah semakin banyak yang meninggal dan banyak banget aset atau duitnya mereka tidak yang terdistribusi ya. Terdistribusi dan kan mereka juga termasuk generasi yang pelit kan. Sementara si generasi penerus-penerusnya nih ya mereka juga gimana ya mau dapetin itu dipotong pajaknya banyak banget. Ini akhirnya kayak udahlah duit itu terbengkalai atau gimana lah nggak ngerti lah gitu. Apalagi kalau asetnya dalam bentuk rumah ya, balik lagi ya, sering deh pasti ngelihat mungkin di sini juga banyak kan di sekitar sini ya rumah-rumah dijual udah 3 tahun, 4 tahun. Nggak laku. Nggak laku, siapa yang mau beli sebenarnya? Rumahnya terlalu besar, generasi berikutnya nggak punya kemampuan yang cukup untuk beli. Si anaknya sendiri juga nggak punya kemampuan yang cukup untuk merawat si rumah itu. Jadi memang nggak ada cara lain sih ya selain diurusin satu persatu atau kalau memang belum meninggal dijual-jualin dulu. Mendingan warisannya dalam bentuk cash aja lah udah. Itu paling ideal. Karena nggak ada solusinya. Iya, itu betul. Tidak ada solusinya. Dari kamu juga gak ada solusinya. Gak ada solusinya. Paling bisa sih sebenarnya jual aset kita sendiri untuk bayarnya. Tapi kita harus ready bahwa si aset kitanya yang jadi hilang. Jadi misalnya kita ada rumah, kita ada aset-aset, nah itu dipakai buat ngurusin semuanya. Tapi aku yakin sih, kebayang ini bakalan se-draining apa gitu, si prosesnya ya. Makanya banyak yang nyerah. Biasanya yang gak nyerah itu orang-orang yang butuh uang banget tuh. Jadi dalam satu keluarga ada yang butuh uang banget, mau banget nih ngurusin semuanya. Nah itu dia bisa cari cara sih, gimana caranya. Karena banyak banget rumah-rumah terbengkalai. Ini rumah sebelahku, dari aku pindah situ udah 4 tahun ya, belum kejual. Dan anak-anaknya semua di luar negeri, nggak disewakan. Jadi cuma ada orang yang bersih-bersih aja tiap bulan. Kan mereka nggak peduli juga dia itu kejual apa enggak gitu. Males kan tinggal karena di luar negeri udah semua. nyari duit sendiri kan. Ya karena banyak orang yang semakin berpikir warisan itu cuman kayak berupa hadiah gitu nggak sih? Iya, nice to have aja. Kalau dikasih ya udah, kalau nggak dapat ya apa-apa gitu. Iya. Dan ya gue nggak ngerti sih intinya. Persoalan rumah dan ngatur duit untuk mulai dari nol antara kita tuh harus punya aset atau enggak dan lain sebagainya tuh kayak jadi makin ribet gitu nggak sih sebenarnya kita kesimpulan ya dari Arisa kita tuh harus punya aset seberapa banyak atau udah nggak usah deh. Jadi simpulannya adalah uang-uang yang kita kumpulkan sekarang itu cukup buat sekarang, sudah pasti ya buat hidup sekarang, cukup buat hidup kita di masa depan saat kita udah gak produktif lagi. Jadi di masa pensiun ini kita mau hidup dari mana? Mau hidup dari passive income punya tadi warung sembako, mau hidup dari passive income punya kos-kosan, mau hidup dari passive income investasi. Itu bisa, harus cukup untuk hidup di masa depan. Dan yang terakhir, kalau mau diwariskan itu emang ada ilmunya sendiri lagi saya namanya estate planning ya. Jadi kita merencanakan warisan kita ini mau diapain. Nah sebenarnya paling ideal memang dihibahkan sebelum semuanya meninggal. Jadi kalau suami istri meninggal nih, kalau ibunya masih ada masih lebih enak nih. Dibagi-bagi dulu aja supaya nggak repot. Kenapa? Karena warisan ini repot banget kalau di Indonesia. Karena hukumnya itu nggak pasti. Ya, jadi kalau kamu
nggak bisa kita pilih hukumnya. Jadi kalau kamu Islam, otomatis kamu harus pakai hukum Islam. Betul. Kalau kamu non-Islam, kamu pakai perdata gitu. Boleh nggak yang Islam pakai perdata? Boleh, asalkan semua ahli waris setuju. Nah, ahli waris kan banyak banget ya. Kayak Jadi tergantung dari si yang punya asetnya kan, bukan ahli warisnya agamanya apa. bukan. Ya. Nah, tapi kayak si ahli warisnya ini harus sepakat semua. Kita mau pakai hukum apa? Masalahnya nggak sepakat. Ada satu orang yang harusnya pakai hukum Islam aja nih, yang satu orang lagi harusnya pakai perdata aja nih, itu aja udah berantem. Nah, dan uniknya dari aturan di Indonesia ini adalah, misal nih ada keluarga anaknya 3 gitu ya, sebelum meninggal si bapaknya bagi-bagi. Rumah A buat kakak ya, rumah B buat adik, rumah C buat adiknya satu lagi. Balikin nama tuh semua. Meninggal lah si bapak. Terus tiba-tiba si kakak yang paling besar curang tuh si adik rumahnya lebih bagus. Nggak fair gitu ya. Itu bisa ditarik lagi Sam hibahnya. Hah? Bisa ditarik lagi. Kalau ada ahli waris yang menganggap pembagian hibahnya tidak adil, itu bisa ditarik lagi warisannya. Oh, Bukan gitu. warisan ya, ditarik lagi Hibahnya. hibahnya lalu diperhitungkan kembali sebagai warisan. Wow. Karena warisan itu harus adil. Nah kan belum ada warisan aja udah berantem gitu. Makanya idealnya memang kita ngumpulin aset-aset ini harus udah jelas nih rencananya buat apa aja. Oh buat sekolah anak, oh buat pensiun. Oh yang ini buat diwariskan. Gimana nih nanti pembagiannya. Paling enak emang bentuknya cash aja. Gak bakal iri-irian sih. Iya, udah jelas nominalnya. Iya, jelas nominalnya berapa ya. Jadi kalau rumah-rumah tanah-tanah yang terbengkalai disita negara, setuju nggak? Ya, buat apa ya? Memang disita negara, benarkah kembali pada negara? Uangnya nanti buat siapa ya? Kan sama kayak rekening yang Betul. Ada rekening yang ngumpulin ya. itu ya. thank you ya. Oke.